Ini langsung ada bab lengkapnya, ini babul ikhlas wa ihbarin niyah gitu kan, fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Artinya bab ikhlas dan bagaimana menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam semua perbuatan wal aqwal dan perkataan, bahkan wal ahwal juga situasi, al barizah yang jelas, wal khafiyah maupun yang samar, baik terlihat oleh orang, tidak terlihat oleh orang, semua ucapan. Kalau sekarang bukan cuma ucapan, tentunya tulisan juga ya, karena orang nulis di medsos, di Twitter, di Facebook, nah, itu semua ada konsekuensinya. Nggak tidak lewat begitu saja. Gitu. Nah, ini biasa di awal-awal bab beliau mengutip sejumlah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab yang beliau sampaikan. Tapi sebelum membaca ayat, kita ke kitab yang menjelaskan dulu. Ini saya sedang membuka kitab namanya Dalilul Falihin. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama namanya Muhammad bin Allan. Ini ulama Makkah nih. Kitabnya saya lupa 2 jilid apa 4 jilid. Kayaknya biasanya sih 4 jilid. Nah, jadi kitab Riyadhus Shalihin ini diberi penjelasan oleh banyak ulama, antara lain Syekh Allan, ada juga yang belakangan Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin ini ulama dari Salafi. Beliau memberi penjelasan juga kitab Riyadhus Shalihin. Cuma pada bab tertentu beliau tetap aja akidahnya akidah Salafi, sesuai tagline beliau. Nah, apa makna ikhlas itu? Kata Syekh Allan dalam kitab Dalilul Falihin, al-babu, bab dulu ya. Bab, pintu itu apa? Lughatan al-furjah. Menurut bahasa itu lubang. Alladzi yatawassalu biha min kharijin ila dahilin. Jadi lubang yang bisa menghubungkan dari luar ke dalam, mobil aksi dan sebaliknya. Di tempat luar itu namanya bab. Kalau kita apa? Secara bahasa bab itu pintu. Iya, bab pintu. Babul. Iya, babul. Nah, kalau kita ke Mekah kan banyak pintu-pintu. Nah, dan pintu itu kalau di Mekah ya ada namanya. Ada babul umrah. Yang paling masyhur babus salam kalau di Mekah itu. Kenapa? Karena ya kita dari Indonesia udah diwanti-wanti untuk untuk kalau masuk dari babus salam, udah langsung diingat itu babus salam. Baik, itu bab ya. Nah, ikhlas itu sendiri ada yang menarik nih. Saya pernah mengutip definisi ikhlas yang disampaikan oleh Imam Al-Junaid. Ini ada dalam buku dasarnya ikhlas. Imam Al-Junaid mengatakan ikhlas itu rahasia antara Allah dan hamba yang tidak diketahui oleh malaikat sekalipun, sehingga tidak ia catat, dan tidak diketahui oleh setan sehingga ia tidak rusak. Jadi itu ikhlas. Jadi ternyata malaikat juga nggak tahu kita ikhlas apa tidak.
Nah, itu rahasia betul antara hanya kita dan Allah yang tahu, yang Maha tahu. Ya, makanya kalau Ustadz Quraisy Shihab, beliau mengatakan, makanya ulama itu mengajarkan, bahkan Rasulullah mengajarkan, kalau kita hendak memulai sesuatu, mulailah dengan ucapan Bismillah. Nah, itu pendidikan ikhlas sesungguhnya, mengajarkan supaya kita berlaku ikhlas. Artinya berbuat ikhlas. Makanya di awal sholat kita diajarin doa oleh para ulama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dalam rangka itu maka ya mau tidak mau kita harus ikhlas lah, sebab kalau nggak ikhlas nggak sampai amal kita. Kebalikan dari ikhlas adalah syirik. Karena syirik itu orang yang berharap kepada selain Allah, itu namanya syirik. Setebal apapun, setipis apapun, sebesar apapun, syirik itu nggak ada yang tahu, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tapi tanda-tandanya memang diketahui oleh atau diajarkan oleh para ulama kepada banyak orang. Siapa yang menyekutukan Allah? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyirku akhfa min dabibin naml. Syirik itu lebih samar daripada semut yang hitam yang nempel pada batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Nah, itu. Berat itu, berat. Nah, contoh kecilnya begini, maka ada yang disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kita update status, itu niatnya untuk apa kan gitu maksudnya. Nah, maka di situ kadang-kadang di dalam hati kita itu ada muncul rasa pamer. Nauzubillah min dzalik. Ria ya Ustaz ya berarti ya. Iya, bahasa lainnya ria. Bahasa kita pamer. Ada ria, ada sum'ah. Iya. Nah, itu penyakitnya ustadz, penyakitnya banyak orang lah. Banyak orang, nggak cuma ini. Siapapun, kiai, ulama, siapapun bisa kena. Dan malaikat nggak pandang bulu, nggak mentang-mentang ini ustadz atau ini dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Oh, sama aja di mata malaikat, di mata Allah. Nah, ini dengan latihan, dengan mengetahui ilmunya, insya Allah semakin kita akan meminimalisir perilaku-perilaku seperti itu. Ria, sum'ah. Ria itu pamer, sum'ah itu ingin didengar orang, ujub itu bangga diri, munafik itu ya bermuka dua. Nah, itu kan semua penyakit-penyakit hati. Nah, termasuk ikhlas ini ya. Makanya kita penting kita untuk memurnikan. Dan tentu nilai keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Amal kita nilainya 9, amal kita nilainya 5. Tergantung Allah ya. Allah yang punya detektor khusus menilai berapa kadar keikhlasan kita. Sholat aja kadang-kadang ini pamer. Jangankan sholat, puasa aja kadang-kadang kita pamer. Iya. Kita pasang di status kita. Hari Senin nih kita puasa, habis sahur, alhamdulillah gitu. Ngapain gitu? Nah, itu hanya Allah yang Maha tahu ya. Oleh karena itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk mencapai kemurnian itu. Makanya dalam bab keikhlasan, amal yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanya amal yang ikhlas itu. Yang tidak ikhlas nggak akan sampai kepada Allah. Gimana?
ayat tentang kurban itu? Dima'uha wala, lupa persis ayatnya. Coba kita cek ya. Surahnya Pak Ustaz. Ini lupa, makanya kita Cuman hafalnya Al-Kautsar ayat ketiga doang.